Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 6, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss Muti di pelajaran matematika. Semoga teman-teman masih semangat ya untuk belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang beberapa jenis satuan. Pastinya teman-teman sudah pernah belajar ini pada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang, mari kita ulangi. Tapi, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Teman-teman pasti pernah melihat kalender, bukan? Apakah teman-teman pernah memperhatikan ada berapa ya jumlah hari dalam kalender? Dan bagaimana cara membaca kalender? Contohnya pada gambar ini. Pada kalender biasanya ada bagian horizontal, yaitu yang ini, dan ada bagian vertikal, yaitu yang ini. Bagian horizontal biasanya diisi dengan nama-nama hari. Nah, dalam satu bulan ini kita dapat melihat ada 4 minggu. 1, 2, 3, 4. Kemudian, dalam satu minggu ini ada 7 hari. Berarti, dalam satu tahun itu ada berapa bulannya? Dalam kalender tahunan, teman-teman juga pasti melihat ada 12 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, sampai bulan terakhir yaitu Desember. Nah, pada setiap bulan biasanya jumlah harinya itu berbeda. Namun, nama harinya pastinya tetap sama. Nah, inilah yang akan kita bahas. Jadi, seperti yang tadi kita lihat, satu minggu itu terdiri dari 7 hari. Dan satu bulan itu terdiri dari 4 minggu. Biasanya, satu bulan terdiri dari 30 hari. Dan satu tahun ada 12 bulan. Karena dalam satu tahun ada 12 bulan, jika kita kalikan dengan jumlah minggunya, maka dalam satu tahun akan ada 52 minggu. Lalu berapa jumlah harinya? Nah, jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365 hari. Atau 366 hari pada tahun kabisat. Tahun kabisat ini hanya terjadi 4 tahun sekali. Satu tahun bisa juga kita sebut sebagai 4 triwulan. Triwulan ini artinya setiap 3 bulan. Nah, karena satu grupnya adalah 3 bulan, dan satu tahun itu ada 12 bulan, maka satu tahun punya 4 triwulan. Bagaimana cara ingatnya, Miss? Ingat saja kata tri-nya. Tri itu artinya 3 bulan. Sehingga nantinya jika kita kalikan jumlahnya sama dengan 12 bulan, bukan? Selain itu, satu tahun juga bisa disebut sebagai 3 catur bulan. Catur itu artinya 4. Maka, catur bulan artinya 4 bulan. Sehingga jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12 juga. Oke, itu tadi satuan waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Ternyata ada satuan lain untuk menyebut kumpulan tahun. Contohnya adalah lustrum. Satu lustrum itu terdiri dari 5 tahun.
Satu windu terdiri dari 8 tahun. Satu dasawarsa terdiri dari 10 tahun. Satu abad terdiri dari 100 tahun. Teman-teman pasti pernah mendengar bukan kata abad? Dan satu milenium berarti 1000 tahun. Inilah satuan waktu tentang hari, minggu, bulan, tahun, windu, dan abad. Khususnya untuk yang ini, diingat ya teman-teman. Seperti yang tadi sudah kita lihat pada kalender, ada 7 nama hari pada kalender Masehi, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan ada 12 nama bulan, dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jumlah hari pada setiap bulan itu berbeda. Ada yang 31 dan ada yang 30 hari. Kecuali Februari. Februari memiliki 28 hari pada tahun biasa dan 29 hari pada tahun kabisan. Sehingga jika ditotal, jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365 atau 366 pada tahun kabisan. Lalu bagaimana dengan satuan waktu? Kalau tadi kita menghitung harinya. Lalu bagaimana yang lebih detail? Jam, menit, dan detik? Sebelumnya, mari kita lihat jam ini. Nah, di sini ada angka 1 sampai angka 12. Seperti yang kita tahu, biasanya waktu kita dalam satu hari terbagi. Ada yang siang, ada yang malam. Kemudian dia dimulai dari angka 1 sampai jam 12 siang, kemudian hingga jam 12 malam. Berarti dalam satu hari ada 24 jam. Dalam satu jamnya terdiri dari 60 menit. Dan dalam satu menitnya terdiri dari 60 detik. Sehingga jika kita menghitung berapa jumlah detik dalam satu jam, maka kita tinggal mengalikan. Tadi satu jam itu 60 menit. Dan satu menitnya itu 60 detik. Maka dalam satu jam kita akan memperoleh 3600 detik. Bagaimana jika yang ditanya adalah sebaliknya? Misalnya, 1 menit itu berapa jam? Atau 1 detik itu berapa menit? Oke, berarti tadi kita tahu 1 jam itu 60 menit. Maka 1 menit itu dapat kita hitung dengan membagi angka 1 dengan 60. Lalu bagaimana dengan 1 detik itu berapa menit? Oke, tadi kita ingat 1 menit itu adalah 60 detik. Berarti, jika kita ingin mengetahui 1 detiknya, kita tinggal membagi 1 per 60. Nah, bagaimana jika 1 detik itu diubah menjadi jam? Oke, tadi kita tahu jam, 1 jamnya itu 3600 detik. Sehingga untuk menghitung 1 detiknya, maka kita tinggal membagi angka 1 dengan angka 3600.
Nah, inilah cara menghitung konversi satuan waktu. Nah, teman-teman pasti masih bisa bukan membaca jam. Contohnya pada gambar ini. Ini jam berapa ya? Ya, ini adalah pukul 3.00. Karena jarum pendeknya berada di angka 3 dan jarum panjangnya tepat di angka 12. Jadi, jika dia tepat di angka 12, kita sebut dia sebagai 00. Bagaimana jika seperti ini? Nah, di sini jarum panjangnya berada di angka 6 dan jarum pendeknya berada di antara angka 4 dan 5. Berarti kalau dia jarum panjangnya ada di angka 6, maka dia itu setengah atau menitnya ada 30. Dan ini ada di sini 0,4. Karena ini berarti jarum pendek yang dari angka 4 akan berjalan menuju angka 5. Jadi ini adalah pukul 04.30. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini berarti ya 02 pukul 15. Sampai di sini, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Nah, mari kita kerjakan contoh soalnya. Ani belajar matematika selama 1 jam 40 menit 35 detik. Sedangkan Melanie belajar IPA selama 1 jam 52 menit 24 detik. Yang ditanya adalah selisih waktu belajar keduanya. Oke, tadi sudah diketahui Ani belajarnya berapa lama waktunya, Melanie juga yang ditanya adalah selisihnya. Oke, jika kita mencari selisihnya, maka lihat terlebih dahulu mana angka yang lebih besar. Nah, angka yang lebih besar baru kita kurangi dengan angka yang lebih kecil. Karena di sini Ani itu 1 jam 40 menit, sedangkan Melanie itu 1 jam 52 menit, maka jumlah menit Melanie lebih banyak. Maka kita kurangi 1 jam 52 menit 24 detik dikurangi dengan 1 jam 40 menit 35 detik. Oke, sekarang kita kurangi. Ternyata bagian detik dari bilangan yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Oleh karena itu, kita harus tambahkan dulu jumlah detiknya. Caranya yaitu mengambil 1 menit dari angka ini. Berarti kalau 1 menit diambil, ini tinggal 1. Dan berarti ada penambahan 60 detik pada detik ini. Berarti di sini kita tahu jumlahnya sekarang adalah ya 60 ditambah 24 yaitu 84. Oke, berarti 84 dikurangi 35 berapa? Maka di sini ada 9. Kemudian 7 dikurangi 3 adalah 4. Lalu 51 dikurangi 40. Maka jawabannya adalah 11 menit. Nah, karena di sini sama-sama 1 jam, maka jamnya habis. Maka selisih dari jam belajar keduanya yaitu 11 menit 49 detik. Oke, selanjutnya mari kita lihat satuan lainnya. Teman-teman pernah membeli pita bukan? Apa yang teman-teman katakan saat ingin membeli pita? Beli pitanya berapa meter? Atau misalnya, apakah kalian pernah melihat orang tua kalian membeli kain? Apa ya yang dikatakan pembeli pada penjual? Pak, beli kainnya 2 meter. Nah, meter di sini adalah sebuah satuan panjang.
Ternyata satuan panjang itu bukan cuma meter, tapi ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini disebut sebagai tangga meter. Kita kemarin sudah belajar. Setiap turun satu tangga, maka dia dikalikan dengan angka 10. Sebaliknya, setiap naik satu tangga, maka dia dibagi dengan angka 10. Nah, teman-teman, usahakan untuk mengingat tangga meter ini, karena ini akan berhubungan dengan pembelajaran kalian. Bagaimana cara mengingatnya supaya mudah, Miss? Nah, bisa dengan menggunakan kalimat ini. Dimulai dari paling atas. Kucing itu kilometer, hitam itu hektometer, dalam itu dekameter, mobil itu meter, desi itu desimeter, dan cantik itu sentimeter, mondar-mandir itu milimeter. Sehingga urutannya adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kucing hitam, dalam mobil, desi cantik, mondar-mandir. Diingat ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita menggunakan satuan ini untuk menghitung luasan? Contohnya, di rumah ini akan dibuat taman. Ternyata tanah yang tersisa adalah 24,13 meter, 16,5 meter. Sehingga total luasannya yaitu 425 meter persegi. Nah, di sini ada tanda persegi sebagai penanda satuan luas. Hal yang sama terjadi pada perkebunan atau sawah gitu ya. Maka dia memiliki satuan panjang meter persegi. Tapi, tahukah teman-teman, ada juga penyebutan hektar atau are. Jika tanahnya sangat luas, biasanya hanya disebut, oh tanahnya ada 10 hektar, ada 5 hektar, dan seterusnya. Lalu bagaimana satuan luas? Satuan panjang untuk luas itu sama saja seperti yang tadi kita pelajari. Hanya saja dia memiliki tanda persegi di bagian atas satuannya, sehingga disebutnya menjadi kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Nah, karena di sini ada tanda persegi, atau sama seperti pangkat 2, jika tadi yang tidak memiliki tanda persegi turun satu tangga itu dikali 10, berarti karena dia adalah bilangan yang pangkat 2, dia menjadi 100 kali kalau turun satu tangga. Sebaliknya, maka dia harus dibagi 100 jika naik satu tangga. Ada satuan lain yang biasanya digunakan, seperti hektar. Nah, 1 hektar ini, atau yang dilambangkan dengan HA, itu sama seperti 1 hektometer persegi. Dan are, 1 are itu sama seperti 1 dekameter persegi. Sampai di sini, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Seorang petani memiliki lahan seluas 3 hektar. Lahan tersebut ditanami padi seluas 150 are.
palawija 7.000 meter persegi, dan sisanya ditanami jagung. Luas lahan dalam meter persegi yang ditanami jagung adalah, oke, berarti di sini kita harus menjawabnya dalam bentuk meter persegi. Seperti biasa, kita tulis dulu apa yang diketahui. Tadi diketahui luas lahannya 3 hektar, 150 are untuk padi, 7.000 meter persegi untuk palawija, dan sisanya jagung. Yang ditanya berapa luas yang ditanami jagung. Supaya lebih mudah, kita ubah dulu semua satuan yang ada menggunakan atau diganti menjadi meter persegi. Oke, kita mulai dari are. Are itu tadi sama seperti 1 deka meter persegi. Maka untuk menjadi meter persegi dia hanya turun 1 tangga. Berarti 1 are sama dengan 100 meter persegi. Sedangkan 1 hektar itu sama seperti 1 hektometer persegi. Untuk diubah menjadi meter persegi, maka dia turun 2 tangga. Nah, kalau turun 2 tangga berarti 100 dikali 100. Jadi bukan 2 dikali 100 ya teman-teman. Nah, 100 dikali 100 hasilnya adalah 10.000. Tadi diketahui luasnya 3 hektar, berarti 3 dikali 10.000 meter persegi. Hasilnya adalah 30.000 meter persegi. Dan tadi yang diketahui 150 are, maka 150 dikali 100 meter persegi. Hasilnya adalah 15.000 meter persegi. Nah, sekarang mari kita cari berapa luas lahan yang ditanami jagung. Berarti luas lahan awalnya yaitu 3 hektar dikurangi luas lahan yang ditanami padi atau 150 are ditambah luas yang ditanami palawija yaitu 7.000 meter persegi. Kemudian kita ubah satuannya. 3HA tadi menjadi 30.000 meter persegi, 150 are menjadi 15.000 meter persegi, dan 7.000 meter persegi tetap. Maka 30.000 meter persegi dikurangi 22.000 meter persegi. Sehingga kita akan peroleh hasilnya yaitu 8.000 meter persegi. Nah, inilah luas lahan yang ditanami jagung. Oke teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita tentang satuan waktu, panjang, dan luas. Teman-teman, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Sekarang, mari kerjakan latihan ini di buku tulis kalian, supaya lebih memahami apa yang sudah kita pelajari. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Sekarang, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.